Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Pada malam hari ini ada video yang begitu menarik. Pernyataan dari masyarakat Papua terkait soal bagaimana kelakuan para kuculuk pemburu ijazah ini. Beliau mengecam, dan hemat saya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena masyarakat Papua ini sangat tegas dan penuh dengan kejernihan nurani. Mereka membuat kecaman terhadap Roy Suryo dan Tipa CS yang terus menebar tuduhan sesat, baik itu terkait soal ijazah mantan Presiden Jokowi maupun Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dengan bahasa yang sangat sederhana tapi dalam, warga Papua ini mengatakan dengan tegas bahwa hanya orang bodoh yang percaya pada tuduhan mereka. Sebuah kalimat yang tentu sangat singkat tapi mampu merobohkan seluruh bangunan fitnah yang dibangun bertahun-tahun. Karena bagi masyarakat Papua ini, beliau menyatakan faktanya dengan jelas bahwa ijazah Jokowi itu sudah melewati verifikasi faktual yang sangat berlapis, mulai dari pendaftaran sebagai calon wali kota Solo, kemudian menjadi calon gubernur DKI, dan menjadi calon presiden Republik Indonesia. Jadi siapa sebenarnya yang menipu publik? Tentu ini menjadi pertanyaan besar. Negara dengan sistem hukum dan administrasi resmi, atau sekelompok orang yang hidup demi sensasi dan kebencian terhadap Pak Jokowi. Tidak perlu berlama-lama sahabat, ini coba kita lihat video singkatnya. Kalau saya mau bilang jujur ya, sebenarnya orang sudah tahu Jokowi pernah 2 periode presiden. Terus dia pernah masuk presiden tuh dia lewat verifikasi apa? Orang pemeriksaan dokumen dan berbagai tahapan dia lewati semua, dan dia sudah pernah mengabdi negara ini. Jadi aku mau debat soal jasa palsu dan lain-lain, masa bodoh. Intinya dia pernah 2 periode. Betul lah bang. Di negara ini. Jadi minta maaf, kamu yang debat-debat soal jasa itu orang bodoh. Orang bodoh. Jelas-jelas itu pengalihan isu. Kalau mau bilang. Jadi orang bego-bego saja yang mau debat soal jasa palsu, oke? Tentu fenomena ini memperlihatkan dua wajah Indonesia hari ini sahabat ya. Jadi di satu sisi ada kebodohan yang dikemas seolah-olah intelektual yang dimainkan oleh Roy Suryo dan Tipa CS. Di sisi lain ada kecerdasan sosial dari rakyat Papua yang kemudian mampu membaca realita dengan mata jernih. Masyarakat Papua tahu bahwa isu ijazah palsu bukan soal kebenaran, tapi itu hanya drama politik murahan, upaya untuk mengalihkan isu, menebar keraguan, dan melampiaskan kebencian pribadi kepada Pak Jokowi. Roy dan Tipa CS saya kira hanya berlindung di balik narasi moral, padahal yang mereka jual hanyalah fitnah yang dibungkus sebenarnya dengan aktivisme. Mereka tahu bahwa isu ini basi, tapi tetap mereka goreng, karena hanya itu satu-satunya cara agar tetap relevan dengan situasi yang ada. Makanya kata orang Papua tadi, hanya orang bodoh yang percaya pada mereka. Dan benar saja. Bagaimana mungkin seorang yang bisa lolos 3 kali dalam kontestasi besar, mulai dari wali kota, gubernur hingga presiden, kalau dokumen ijazahnya itu palsu? Itu kan hal yang paling bodoh menurut saya kalau ada yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Apakah mungkin negara sebesar Indonesia ini dengan sistem hukum, arsip, dan lembaga audit publik bisa tertipu selama 2 dekade oleh selembar kertas? Kan tentu tidak sahabat. Yang tertipu adalah mereka yang menutup mata oleh kebencian. Roy Suryo yang selama ini tampil sebagai pakar segala hal,
kini jujur saja sudah berubah jadi arsipasi dadakan. Ya bicara seolah tahu segalanya, padahal yang dipegangnya hanyalah fotokopi liar tanpa dasar hukum, itu pun tidak tahu dipungut di mana. Sementara kita tahu bahwa Dr. Tipa ini adalah seorang dokter yang justru menanggalkan rasionalitas ilmiahnya dan terjun ke dunia fitnah politik. Dengan gaya konspirasi ia bicara seolah demi kebenaran, padahal yang dihasilkan adalah disinformasi yang memecah belah bangsa. Ironis sekali bukan? Tentu ini sangat ironis. Mereka mengaku cerdas, justru sedang merendahkan kecerdasan publik sebenarnya. Sedangkan masyarakat Papua yang kerap diremehkan justru menampilkan kejernihan akal sehat dan keberanian moral. Mereka tidak bicara dengan teori, tapi dengan logika sederhana. Kalau ijazah Jokowi palsu, kenapa KPU bisa loloskan? Kenapa Mahkamah Konstitusi tidak pernah temukan masalah tersebut? Kenapa negara diam? Itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan besar yang mesti dijawab. Karena itu jawabannya tentu jelas. Karena isu itu palsu, sahabat, dan kebohongan yang diulang-ulang itu tidak akan pernah menjadi kebenaran berapa kali pun diulangi. Kecaman warga Papua adalah merupakan tamparan moral bagi Roy Panji CS. Sebuah pesan keras dari timur bahwa rakyat sesungguhnya sudah sangat muak dengan kalian. Bahwa bangsa kita tidak butuh drama, tidak butuh yang namanya fitnah, tidak butuh yang namanya narasi usang yang terus diputar hanya untuk mencari panggung. Roy Panji CS mungkin berpikir bahwa isu ini bisa mengundang simpati. Padahal publik sudah sangat cerdas. Mereka sudah bisa membedakan mana yang dimaksud dengan kritik dan mana yang masuk dalam kategori menyebarkan fitnah dan hoaks. Dan justru suara dari Papua ini membuktikan bahwa yang namanya kebenaran itu tidak butuh gelar tinggi. Dia tidak butuh studio podcast dan tak butuh panggung politik, sahabat. Kebenaran cukup disuarakan oleh hati yang sangat jernih dan pikiran yang waras. Saya kira apa yang disampaikan oleh masyarakat Papua ini bukan sekedar pembelaan terhadap Pak Jokowi, tetapi sebuah cermin kebangkitan kesadaran rakyat bahwa di tengah gempuran fitnah, bangsa ini masih punya nurani yang hidup. Dan yang namanya kebenaran, sekeras apapun diserang, tak akan pernah bisa diblokir oleh yang namanya kebencian dan fitnah. Sudah saatnya berhenti memberi panggung para pengobar dusta ini. Sudah waktunya saya kira publik bersuara seperti masyarakat Papua, lantang, logis, dan berani. Kenapa? Karena seperti kata mereka yang percaya Roy Suryo dan Tipa itu bukan pencari kebenaran, tapi merupakan penggemar kebohongan dan orang bodoh, dan itu adalah merupakan betul-betul keledung atau keledai dung. Dan kalimat itu sudah cukup untuk menutup semua perdebatan murahan ini tentang ijazah Pak Jokowi. Dan yakinlah sahabat, bahwa besok-besok akan semakin banyak rakyat yang akan bersuara. Sebab kebenaran itu sekali lagi dia tidak membutuhkan pembelaan dengan kebohongan, karena yang palsu cepat atau lambat akan menelanjangi dirinya sendiri. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.